Tidak. Kerusuhan 1998? Tidak, tapi pernah dengar. Kayaknya pernah. Pernah dengar tragedi 1998 ya. Apa yang kamu tahu tentang itu? Kalau tidak salah soal kayak resesi atau masalah ekonomi gitu. Kalau tragedi Trisakti pernah dengar? Kalau tragedi Semanggi? Kalau masa reformasi tahu? Masa reformasi ya. Yoga, apa kamu tahu tragedi Trisakti? Tahu. Tragedi Trisakti itu merupakan tragedi yang menimpa mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Trisakti. Waktu itu Indonesia mengalami perubahan secara ekonomis, politik. Ada beberapa perubahan yang signifikan. Jadi para demonstrator itu mereka tidak puas terhadap kinerja politik di Indonesia, hingga mereka itu demonstrasi untuk mau melihat ada perubahan di negara. Reformasi itu dia terjadi waktu turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, kemudian digantikan oleh wakilnya Bapak B.J. Habibie. Tanggal 12 Mei 1998 itu kan sebenarnya udah masuk ke akhir Orde Baru ya, dan tepatnya di tanggal itu tuh terjadi demo besar-besaran gitu dari mahasiswa Trisakti begitu, tapi demonya bersifat damai begitu awalnya gitu ya, demo damai yang tujuannya mereka itu sebenarnya menuntut untuk adanya perubahan gitu, perubahan dari yang masih Orde Baru yang punya banyak sekali intrik-intrik begitu, intrik-intrik politik dan lain-lain. Mahasiswa tersebut tuh meminta untuk ayo dong berubah gitu, harus ada perubahan dari pemerintah. Nah tapi ternyata dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut di akhir hari dari tanggal 12 Mei 1998 itu terjadi penembakan kepada banyak mahasiswa, tapi akhirnya ditemukan 4 orang yang tewas begitu, dan itu tuh menjadi satu tanda bahwa para mahasiswa tersebut tuh betul-betul memang berjuang untuk mendapatkan perubahan yang mereka inginkan. Kenapa mereka bisa ada demo? Oke, jadi kan pada saat itu seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya, bahwa bulan Mei 1998 itu ibaratnya kayak masa genting di mana kondisi bangsa kita tuh ibarat mau maju, mau mundur, mau stay atau seperti apa kayak gitu, karena Orde Baru sudah sangat lama berlaku di Indonesia begitu, dan masyarakat juga sudah butuh untuk perubahan. Nah, mahasiswa ini mereka berjuang untuk menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah begitu, sehingga pada akhirnya ketika mereka juga memperjuangkan perubahan tersebut, ya pemerintah pada saat itu kan pemerintah istilahnya anti ya dengan adanya pendapat-pendapat dari masyarakat, sehingga ya berujung dengan tragedi penembakan tersebut. Ya, tragedi 12 Mei 1998 adalah satu tragedi yang terjadi yang berlokasi tepatnya di daerah KI Jakarta, seperti itu. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang tragis karena memang merupakan peristiwa kemanusiaan di mana nyawa dari rakyat sipil diambil tanpa persetujuan atau penjelasan pemerintah. Nah, dengan demikian peristiwa ini menjadi tragedi karena juga akan berkaitan dengan tonggak politik yang ada di Indonesia. Itu antar siapa dengan siapa, Pak? Itu antara mahasiswa dengan polisi, polisi seperti itu. Kenapa mahasiswa bisa terlibat perkara tersebut? Karena pada saat itu mahasiswa menyuarakan pandangan rakyat mengenai yang terjadi di masyarakat. Begitu banyak ketidakadilan yang terjadi, namun ketidakadilan itu sebenarnya adalah satu hal yang menumpuk dari praktek-praktek pemerintah sebelumnya. Seperti itu. Pentingkah
hal ini yang kita bicarakan, yaitu tragedi 98 ini diketahui oleh anak muda zaman sekarang di era sekarang? Kalau kita mau mengkajinya secara pragmatis, yang secara pragmatis itu artinya adalah kita kaji dalam mereka bisa berahli skill seperti digital dan yang lain-lain. Saya rasa ini tidak perlu diketahui seperti itu. Tetapi ketika kita membicarakan sebagai identitas diri kita sendiri, ini merupakan suatu peristiwa yang sangat-sangat penting sekali untuk mereka mengetahui. Mereka mesti mengetahui bagaimana bangsa ini berdiri dan termasuk terjadi pergolakannya, seperti itu. Dan peristiwa tragedi Mei 98 adalah bentuk peristiwa di mana bergulirnya politik yang sungguh sangat cepat, tetapi juga mengembalikan kembali kepada identitas awal bangsa kita, yaitu kepada Pancasila dan UUD 1945. Jadi dengan demikian, kalau kesimpulannya, kalau kita mau menjawab, kita mau mengukur seberapa penting mereka perlu tahu secara skill seperti digital, saya rasa nggak perlu tahu. Tapi ketika yang ngomong tentang identitas bangsa kita, siapa kita sebagai bangsa Indonesia, saya rasa anak-anak muda pun perlu tahu. Iya, waktu itu saya baru pulang dari kegiatan doa puasa di gereja hari Sabtu waktu itu. Tanggalnya saya agak lupa, tapi itu memang di bulan Mei pertengahan ya, bulan Mei pertengahan masalah itu. Ya, saya dalam perjalanan pulang dari daerah Matraman, tempat gereja saya mengarah ke Jakarta Timur, ke Cililitan. Saya tinggal di Cililitan di Kampung Pulo, perbatasan dengan Halim Perdana Kusuma. Nah, dalam perjalanan pulang itu saya lewat Jalan Dewi Sartika dan saya tidak keluar dulu itu ada terminal Cililitan, tapi saya keluarnya di samping Uki Cawang. Nah, di situ ada rumah sakit. Nah, saya tidak ikut flyover jembatan layang yang bisa langsung turun nanti di arah Bandara Halim Perdana Kusuma, tapi saya lewat bawah. Nah, ketika saya lewat bawah sampai di depan rumah sakit itu Cawang, Uki Cawang, saya kaget, ternyata saya sudah terjebak karena massa begitu banyak dari arah Cililitan dan juga dari arah belakang saya. Mereka itu sudah menguasai di jalan sehingga tidak ada kendaraan satupun yang lewat. Jadi massa itu tidak jelas, tapi yang saya tahu di situ mereka itu adalah warga di sekitar situ. Nah, kalau yang dari Cililitan itu dari arah Kali Condet, ya, situ Condet, kemudian juga di daerah Cililitan situ mereka jalan mendekat. Boleh sedikit digambarkan Pak kondisi waktu itu, ketegangan yang Bapak rasakan juga? Waktu saya sampai di situ, saya kaget karena di depan saya sudah ada kendaraan, ada mobil, kurang lebih ada 2 mobil dan juga ada beberapa sepeda motor yang sudah dalam keadaan terbakar. Jadi sudah asap hitam udah naik, dan masa itu rupanya mereka melakukan sweeping. Sudah ada juga beberapa orang yang tergeletak, ya. Nah, apakah mereka sudah mati atau belum saya tidak tahu karena jaraknya dari saya ke sana itu kurang lebih 150 meter gitu, jaraknya. Lalu masa itu beringat sekali, mereka berteriak. Nah, lalu kemudian di jalan itu kan 2 ruas jalan raya Jakarta Bogor itu ada pembatas jalan sampai di dekat dulunya itu ada terminal Cililitan, kalau sekarang itu pusat perbelanjaan, itu grosir pakaian, kain-kain di situ. Nah, mereka mematahkan pipa-pipa besi pembatas jalan itu untuk digunakan sebagai senjata. Jadi mereka tuh di tangannya udah ada celurit, ada benda-benda apa yang mereka bisa pakai gitu untuk melakukan kekerasan. Yang membuat situasi waktu itu memang menakutkan karena mereka udah berteriak mengancam untuk membunuh. Jadi itu yang membuat akhirnya saya juga dalam keadaan ketakutan karena itu pengalaman saya diperhadapkan dengan massa yang beringat seperti begitu. Ya. Nah, dalam situasi seperti itulah kemudian ya sebagai seorang yang melayani Tuhan,
Ya saya hanya bisa berdoa, minta tolong Tuhan ya, dengan kalimat doa yang memang juga diucapkannya tidak secara resmi, hanya dalam hati. Tuhan tolong saya. Nah, setelah saya berdoa itu, tidak lama kemudian saya merasakan ada dorongan dalam hati untuk lihat ke kiri lalu ke situ. Lalu saya coba untuk mengikuti dorongan hati itu. Saya lihat ke kiri, ternyata ada seorang bapak yang sementara juga dalam kebingungan dia dalam keadaan bingung gitu. Bapak ini sekitar umur yang boleh dibilang 60-an akhir ya, begitu. Dia dalam keadaan bingung juga. Lalu saya datangi ke situ sambil mendorong sepeda motor saya sapa dia. Saya tanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mau pulang." "Bapak tinggal di mana?" Dia bilang dia tinggal di Depok. "Loh, memangnya Bapak dari mana?" saya tanya. Dia bilang katanya dia dari Jalan Pramuka. Dia mengambil pensiunnya, uang pensiun, gaji pensiunnya, karena dia ternyata itu mantan tentara PETA, tentara Jepang dulu. Nah, jadi dia mau ambil. Nah, sekarang dalam perjalanan pulang tidak ada lagi angkot, karena tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Itu yang membuat dia bingung. Nah, dalam situasi yang demikian, tiba-tiba saya seperti mendapatkan dorongan, keberanian untuk mengajak dia. Saya tawarkan, saya akan antar dia ke Depok. Saya bilang, "Mari Pak, saya antar Bapak. Nanti setelah Bapak itu dia sudah naik di boncengan saya, lalu akal sehat saya mulai muncul. Wah, sedangkan saya saja belum tentu selamat bisa lewati rombongan massa itu, apalagi dengan Bapak ini." Tapi tiba-tiba muncul pikiran konyol begini, lebih baik mati berdua daripada mati sendiri begitu. Ya akhirnya memang pada waktu kami mulai berjalan, saya melihat ada keberanian gitu, karena ada Bapak ini di belakang. Dan saya tidak tahu keberanian itu munculnya, penyebabnya apa, munculnya dari mana, tapi tiba-tiba ada keberanian untuk maju menghadapi masa itu. Benar, semakin mendekat mereka berteriak, "Lepaskan helm." Waktu saya pakai helm yang menutup semua kepala dan muka. "Lepaskan helm." Wah, saya bilang bahaya. Mereka sweeping KTP. Sementara saya mau lepaskan helm, tiba-tiba bapak di belakang itu dia berteriak, "Allahu Akbar. Saya kiai. Jangan apa-apakan, saya kiai." Wah, langsung masa itu memberikan respon. Mereka berteriak, "Allahu Akbar, hidup Pak Kiai." Lalu mereka membuka jalan. Berikan jalan katanya untuk lewat. Nah, tapi dalam hati saya, mereka ini nggak tahu yang bawa sepeda motornya ini siapa. Tapi rupanya itu cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Akhirnya saya bisa melewati kumpulan massa yang beringas itu.
kecerdasan yang mereka lakukan begitu. Mereka berekspresi ataupun melakukan gerakan itu bukan karena yang penting ingin eksis aja ataupun ingin kayak lihat kami, inilah kami mahasiswa generasi muda, tidak seperti itu, tetapi karena mereka melihat mungkin keganjilan yang terjadi. Dan mungkin kita kan kalau di tahun-tahun itu kita masih kecil ataupun mungkin belum ada yang lahir gitu kan. Nah, jadi kita untuk melihat apa yang terjadi di masa itu, yang kita lakukan itu hanya kayak menengok ke belakang kita yang pasti menggunakan buku-buku seperti ini sebagai media informasi begitu. Juga dengan hadirnya buku-buku yang di kategorial historical fiction ini tuh merepresentasikan akan peran dari karya sastra itu ketika sejarah mungkin bisa dikatakan gagal dalam mengungkapkan kebenaran, dan juga ketika ada kondisi di mana jurnalisme dibungkam, maka karya sastra yang berperan dan berbicara untuk menyampaikan akan apa yang terjadi. Thank you Ibu Didit sudah berbagi kepada kita. Lalu kembali nih kepada Ibu Sarah yang sudah baca bukunya, saya mau bertanya dong Bu, apa sih sebenarnya yang menggerakkan aksi dari para aktivis, bahkan di Rulaut dan teman-temannya untuk melakukan hal tersebut gitu Bu? Mereka akan melakukan aksi. Kenapa sih? Apa yang mendasari? Nah, kalau di buku ini sendiri, dari perkumpulan mahasiswa tersebut, mereka tentunya mau belajar bukan hanya untuk diri sendiri ya, sehingga ketika mereka melihat sekitarnya banyak keganjilan, ada krisis ekonomi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dan juga krisis sosial di situ ya, karena berujung-ujung juga ke kehidupan kesejahteraan sosial. Mereka ingin mereka menunjukkan empatinya lewat tindakan ya. Jadi itu yang menjadi motivasi mereka. Indonesia nggak bisa selamanya dalam krisis tersebut. Indonesia bukan dibentuk dari hal tersebut. Indonesia harus bangkit. Jadi itu yang mendorong Biro Laut dan teman-teman aktivis lainnya. Ya, walaupun itu krisis gitu ya, banyak yang jadi keterbatasan, tapi mereka tetap mau yuk gitu ya, Indonesia harus bangkit dan bertindak gitu ya Bu. Saya ya Bu ya. Oh oke, mau nambahin silakan Bu. Nah, kalau tidak salah nih, gerakan dari mahasiswa itu terjadi terus sudah saya bilang tadi kan, bukan karena mereka mau kayak inilah kami begitu, kami unjuk gigi, kami generasi muda, tetapi karena mereka juga kalau dari buku tersebut dikatakan bahwa ternyata mereka tuh terlibat dalam melakukan diskusi-diskusi intelektual, walaupun ada di zaman itu ada buku-buku yang dilarang beredar ataupun dilarang untuk dikonsumsi oleh khalayak umum, tetapi ternyata mereka ada antusiasme yang mereka punya sehingga mereka tuh mau untuk mengakses, mencari dan bahkan mengedarkannya karena menyadari akan seberapa penting dan bobot dari karya-karya sastra mungkin ataupun karya-karya tulis yang sebenarnya sangat akan cukup bagus dalam merangsang akan kekritisan mereka dalam berpikir. Dan ketika mereka sudah mengonsumsinya, mereka mulai melakukan itu diskusi-diskusi intelektual. Walaupun padahal mereka masih mahasiswa loh, mereka bukan di kalangan profesional yang memang harus dibutuhkan kayak peran dalam berdiskusi, tetapi walaupun mereka masih mahasiswa, mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga dari lewat aktivitas bertukar pikiran, tukar ide, tukar informasi, mereka juga akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang walaupun mungkin ditekan, ada represi, tetapi mereka dengan semangat yang ada dan juga mau untuk melihat akan kondisi orang banyak, ya mereka melakukan hal itu. Wow, jadi semangat mereka, antusiasme mereka itu tidak luntur walaupun banyak tantangan ya pada saat itu. Nah, kalau saya boleh bertanya nih Bu Ibu, saat aktivis, mahasiswa, semua kalangan pada saat itu menunjukkan aksi mereka untuk mengkritisi rezim Orde Baru, apa sih yang terjadi gitu ya? Mungkin dari sisi masyarakat apa sih yang terjadi, atau pemerintah apa yang mereka lakukan gitu setelah mereka orang-orang tersebut menunjukkan aksi mereka gitu. Nah pastinya ketika mereka berusaha untuk mengeluarkan setiap pendapat, setiap opini ya, itu
cukup memprihatinkan karena tadi seperti Bu Didit sudah bilang ada represi dari pemerintah gitu, ada larangan kalau mereka mengkritisi, mereka melawan pemerintahan pada masa tersebut langsung hilang, langsung dibungkam, langsung bisa jadi tidak akan ada lagi gitu, keberadaannya sudah diambil oleh pemerintah karena di situ pemerintah sedang bertindak yang benar-benar nggak boleh ada yang melawan, pemerintah tetap paling benar di masa Dibungkam tersebut gitu ya, Bu? jadi benar-benar dibungkam ya keadaannya. Oke, ada lagi nggak yang mungkin Ibu Didit ya yang udah baca, silakan Bu. Ya setuju sekali sih yang juga Ibu Sarah sempat bilang tadi. Memang periode Orde Baru itu pemerintahan di saat itu memiliki kecakapan dalam membungkam akan ekspresi atau aksi dari media atau individu sih. Terlebih ketika media ataupun individu itu mencoba untuk kritis ataupun mencoba untuk protes akan sesuatu, pasti akan ada aja tindakan dari pihak-pihak yang berotoritas untuk membungkam ataupun membrandel begitu. Nah, lewat adanya aksi dari gerakan mahasiswa yang ada, akhirnya tuh kayak memberikan semangat ataupun memberikan kekuatan juga pada kalangan-kalangan yang lain untuk kiranya mau juga berkontribusi dalam berbagai ekspresi ataupun dalam berbagai aksi di tengah ketakutan yang mungkin mereka sudah miliki begitu. Karena pihak yang kuat melakukan tindakan apa, akhirnya yang pihak yang lemah itu menjadi takut untuk berekspresi kan. Tetapi mahasiswa saja atau anak muda aja mau untuk bersama-sama berpegang teguh untuk bangkit dan bersama-sama melakukan tindakan yang secara masif mau melakukan sesuatu, akhirnya apalagi maksudnya orang yang bukan mahasiswa, yang kalangan non mahasiswa itu juga kayak menggerakkan mereka sih gitu. Jadinya bersinergi begitu ya, Ya, Ibu. Oke, silakan. Ya, jadi kan kayak ini tokoh-tokoh baik mahasiswa maupun orang-orang pada saat itu mereka mengambil momentum tentang jatuhnya perekonomian Indonesia, karena itu perekonomian itu menjadi hal yang krusial dalam sebuah bangsa. Iya. Selama ekonominya stabil, ada masalah di kanan dan kiri masih bisa dipertahankan gitu. Tapi kalau ekonominya udah runtuh, bahkan pemerintah pun nggak bisa berbuat apa-apa karena memang seluruh aspek dan semua kalangan tuh pasti terdampak dengan ekonomi. Dan itulah momentum yang diambil juga ya oleh mahasiswa dan juga orang-orang yang melihat ketidakbenaran terjadi dan momentum itu dipakai dengan sangat baik. Ya, silakan Bu. Ya, dari apa yang Ibu Yofi tadi sempat bilang, saya jadi keingat mahasiswa di zaman itu, di tahun itu maksudnya menjadi bisa dikatakan cukup kuat akhirnya gitu, karena pihak-pihak yang seharusnya bertindak, pihak-pihak yang seharusnya cukup kuat untuk bertindak melakukan kayak kan mereka seharusnya melihat akan keganjilan kan, dan seharusnya mereka itu dalam keganjilan yang ada melakukan kayak tindakan untuk menghadapi itu kan, mengatasi itu. Nah, pihak-pihak yang dianggap cukup kuat seperti parlemen, pers, legislatif dan juga institusi lainnya itu lemah sehingga mahasiswa lah yang tampil dan menjadi kuat begitu. Oke, ya kita tadi sudah mendengar ya di video-video tadi sudah akademisi sudah jelaskan apa itu Orde Baru, apa sih yang terjadi dari diskusi kita itu, apa sih yang terjadi pada Mei 98. Dari buku Laut Bercerita kita tahu para aktivis mahasiswa kalangan yang mencoba untuk mengekspresikan aspirasi mereka kepada pemerintah dibungkam. Nah, itu menjadi sesuatu luka bagi sejarah bangsa kita, bukan? Lalu sampai saat ini pun memang belum ada ujungnya. Lalu apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hal yang patutnya kita tunjukkan sebagai bentuk respon kita terhadap tragedi 98 ini? Mungkin ada beberapa di antara kita juga nggak berada di masa itu ya. Mungkin untuk anak-anak murid yang
belum lahir pada zaman itu, belum memahami pergolakan apa yang terjadi. Ini jadi salah satu hal yang bisa kalian tahu dan mengingat bahwa ada momentum besar di 24 tahun yang lalu itu, tapi itu menjadi sejarah yang tragis gitu ya untuk sejarah bangsa kita. Nah, perjuangan pada waktu itu menurut saya ya, Bu Santa dan ibu yang lainnya, menjadi bukan hanya perjuangan untuk melawan pemerintahan yang tidak adil, tapi itu justru menjadi sebuah perjuangan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Saat manusia yang kita juga tahu Tuhan memberikan kita hikmat dan juga memberikan kita kreativitas untuk berekspresi, untuk berpikir, tapi semua itu direpresi, ditekan, ditahan, bahkan kita tidak diberi ruang untuk mengekspresikan itu. Dan perjuangan mahasiswa pada waktu itu menjadi perjuangan untuk menjadi manusia yang seutuhnya menurut saya. Jadi sungguh indah perjuangannya, tapi itu begitu keras gitu ya. Kita perlu melihat hal itu dan kita mau sama-sama juga mendoakan dan semoga pemerintah bisa mengungkapkan kebenaran, karena sampai detik ini pun kita juga beberapa pahlawan reformasi meninggal dunia dan masih belum tahu siapa yang melakukannya dan siapa di balik semuanya itu. Bahkan orang-orang yang hilang pun juga belum tahu, mereka memperingati ini sedangkan tidak tahu di mana kuburnya begitu. Jadi tidak tahu keberadaannya. Jadi kita berharap semoga pemerintah sanggup mengungkapkannya, entah kapan, kita doakan, dan semoga keluarga juga diberi kekuatan gitu. Dan perjuangan kita sekarang adalah masih sama ya, sepertinya ya, memperjuangkan kemanusiaan itu gitu. Ada sebuah pepatah dari Bapak Samratulangi, dari tanah ini ada pepatah Sito Timo Tumoto, seorang manusia hidup itu untuk memanusiakan manusia yang lain. Itu bisa menjadi semangat kita sampai saat ini untuk terus menjadi manusia. Itu aja, Bu. Oke, wow. Apa opini yang tadi, pendapat yang Ibu Yofi berikan tadi emang benar ya. Kita tidak boleh panas karena sisi ini banyak yang hilang atau apa gitu kan, kita emosi yang meluap-luap, bukan itu, tapi malah kita harusnya berpikir apa sih sebenarnya yang kita perjuangkan gitu kan. Kita berjuang untuk memanusiakan manusia begitu ya, seperti Ibu Yofi katakan, dan kita harus tetap juga membawa mereka yang telah hilang dan pergi dan keluarga yang ditinggalkan juga ya. Kita juga bawa pemerintah untuk boleh mengungkapkan kebenaran siapa pihak yang harusnya bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Tragedi Mei 98 adalah salah satu bagian penting bagi sejarah reformasi Indonesia. Kita saat ini boleh mengekspresikan aspirasi kita terhadap pemerintah, bebas berdiskusi, bebas menuntut hak sebagai warga negara, bebas dalam berdemokrasi, dan yang pastinya bebas menjadi manusia. Atas anugerah Tuhan, hal itu kita dapatkan salah satunya karena perjuangan para aktivis, mahasiswa, dan semua kalangan yang berjuang untuk reformasi bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita tetap mendoakan agar tragedi yang belum berujung ini bisa segera dituntaskan, dan yang pastinya berdoa juga bagi keluarga yang ditinggalkan para pejuang reformasi yang telah hilang dan pergi, agar beroleh damai dan penghiburan dari Tuhan. Dengan belajar sejarah Indonesia, kami bisa belajar untuk tidak mengulangi permasalahan pada masa yang lalu, dan juga kita bisa improve dalam melakukan hal yang lebih baik. Kenapa sampai kita harus belajar sejarah? Simpelnya adalah kita belajar dari yang namanya pengalaman gitu. Pengalaman itu adalah guru yang sangat baik untuk kita bisa melanjutkan hidup, istilahnya kayak gitu. Dengan kita belajar sejarah, kita jadi tahu nih apa yang sudah dilalui oleh bangsa kita, apa kelebihan, apa kekurangannya, dan bisa jadi itu juga yang menjadi manfaat gitu buat kita sekarang untuk mengatur langkah gitu. Apa yang harus dilakukan ke depan, rencana-rencananya nanti seperti apa, baik buruknya, apakah dengan saya melakukan ini, resikonya akan seperti apa, itu kan kita bisa pelajari dari masa lalu. Gitu.